Nah, disinilah mulai muncul masalah. Ya, masalahnya apa? Kita banyak janji, banyak harus mensejahterakan, pendidikan, ada janji juga 20%. Misalnya itu kan buat macam-macam ya, infrastruktur harus dibangun, ekonomi harus bergerakan gitu ya. Nah, disitulah kita mencoba kan gitu. Ini ada bentuk BLU atau BLUD. Ya. Nah, pertanyaannya apakah dengan adanya BLUD ini dibentuk, bisa enggak pemerintah daerah itu sedikit mengurangi stresnya? Halo, semangat pagi. Bertemu lagi di IAI Ikatan Akuntan Indonesia Podcast. Bertemu lagi dengan saya, Ratnasari Susanti, pengurus Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Di sini saya akan bersama dengan Bapak, siapa ya Pak? Bapak kita yaitu Bapak Dr. Agus Sunarya Sulaiman, SST, AK, MSI, CPMA, CGAE, CGAA, CA. Pak Agus Sunarya Sulaiman adalah dosen pada Politeknik Keuangan Negara STAN dan pada saat ini beliau juga sebagai pengurus KASP IAI periode 2019-2023 selaku koordinator sub bidang pengembangan standar kompetensi serta pendidikan dan perguruan tinggi. Wah, beliau kelahiran juga ini loh. Pengurus tahun 2023 2023 sampai 2027 sahabat podcast. Oke, beliau kelahiran Garut 2 Februari ya Pak ya, 12 Februari. Maka panggilan beliau kita kenal dengan Pak Asgar. Jadi asli Garut. Agus Sunarya Garut. Oh, Sunarya ya, harusnya Pak Asgar itu Agus Sunarya Garut. Oh, mantap. Yang namanya Agus tapi lahir Februari. Aneh kan? Harusnya. Iya, harusnya memang Agustus. Maaf sahabat podcast, kita lanjut ya. Agus, apa kabarnya Pak Agus Sunarya, Pak Asgar? Baik. Saya manggilnya Kang Asgar aja ya biar lebih enak gitu ya. Iya. Kan, ini ngomong-ngomong tadi ya sahabat podcast, kaitannya dengan sektor publik. Ini yang ada di pemerintahan saat ini lagi berkembang tentang penerapan BLU atau BLUD. Ya. Penerapan Badan Layanan Umum atau penerapan Badan Layanan Umum Daerah. Ya, ini kalau Badan Layanan Umum itu untuk apa ya Pak? Di pemerintah pusat ya. Iya. Kalau BLUD, pakai D aja. Pakai D aja ya begini ya. Oke, bahasan kita ini adalah tentang temanya budgetary stress Pemda. Wow, apa ya gitu ya. Kaitannya apakah solusi dalam hal keuangan dan kualitas layanan apakah bisa dioptimalisasikan dengan ada beberapa satker dengan menerapkan PPK BLUD. Boleh dijelaskan Bapak kenapa hal ini sangat penting di pemerintahan? Ya gini ya, kalau kita lihat nih pengelolaan keuangan, berapa edisi terakhir ini pemerintah daerah itu kan dananya banyak juga dana dari transfer, ya kan. Memang ada daerah-daerah yang PAD-nya cukup bagus, tapi tidak sedikit juga ya yang agak berat. Nah di sini kenapa saya nyebutnya budgetary stress? Nah budgetary stress itu ketika kita bicara penganggaran, ya kan, yang namanya anggaran kan mengalokasikan tuh beberapa pos ya, untuk belanja ini. Tetapi ada kita berhadapan dengan belanja yang sifatnya wajib. Betul. Ya, yang sifatnya harus dilakukan sesuai kewenangannya. Nah itu kan kayak kita itu kalau alokasikan belanja, sini udah kekunci, sana udah kekunci harus. Nah itu kan jadi agak susah mengalokasikan yang lain-lain sesuai dengan keinginan. Disitulah kadang-kadang kita nyebutnya stres dalam mengalokasikan, stres dalam bicara budget. Nah, kan gitu kan. Karena tuntutannya apa? Ketika kita yang tersisa, space fiskalnya tersisa, nggak begitu leluasa untuk dialokasikan. Nah disinilah mulai muncul masalah. Ya, masalahnya apa? Kita banyak janji, banyak harus mensejahterakan, pendidikan, ada janji juga 20%. Misalnya itu kan buat
macam-macam ya, infrastruktur harus dibangun, ekonomi harus bergerak kan gitu ya. Nah disitulah kita mencoba kan gitu. Ini ada bentuk BLU atau BLUD. Ya. Nah pertanyaannya, apakah dengan adanya BLUD ini dibentuk, bisa enggak pemerintah daerah itu sedikit mengurangi stresnya, ya kan? Kenapa? Karena BLUD itu nanti meng-create revenue yang merupakan pendapatan asli daerah. Ya, tapi dengan adanya BLUD ini juga tetap sih pelayanan tidak boleh dilupakan, ditinggalkan. Nah, pada saat pembukaan BLUD itu, Pak, ini kan unit udah ada nih BLUD. Ya. Bukankah itu juga dapat alokasi anggaran dari pemerintah? Betul. Jadi gini, ya, ketika kita bicara dapat alokasi anggaran, nah kan, tetapi ketika alokasi anggaran ini diberikan dengan di-matchkan dengan pendapatan, ini yang paling penting kan? Ya. Kita tahu bahwa banyak unit-unit di pemerintah atau satker pemerintah, ya kan, lebih berperan sebagai cost center. Betul. Nah ini kan di sini. Enakan cost center Pak daripada revenue. Gak banyak pikiran. Iya benar. Nah dengan adanya BLUD itu kan mix, ya kan? Selain dia melaksanakan pengeluaran, tetapi dia juga memikirkan revenue-nya. Nah di sini kan jadi kalau saya nyebutnya ada yang mikirin juga membantu, ya kan? Memikirkan untuk mengenerate revenue, ya kan? Minimalnya kalau ada transfer daerah DAU, DAK, udah jelas peruntukannya untuk apa saja. Nah ini kan agak lebih bebas gitu ya. Dengan BLUD-nya itu kan lebih bebas untuk meng-create revenue plus pengeluarannya dihubungkan dengan revenue juga. Oke. Terima kasih Pak. Nah kalau untuk meng-create revenue kita pahami saat ini di daerah itu yang sudah menerapkan BLUD atau BLUD itu kan di bidang kesehatan ya. Ada beberapa daerah ada mungkin bidang transportasi begitu ya Pak. Ada juga yang bidang pendidikan. Nah di mana masing-masing bidang ini kan pelayanannya kepada jurusannya pasti ujungnya pasti ke publik. Iya. Nah berarti kan apa ya nih publik juga ditekan lagi dengan tarif nih Pak. Nah ini bagaimana? Karena revenue tadi Pak. Jadi gimana mau naikin revenue tapi kita tidak boleh mengesampingkan pelayanan yang memang harus nomor satu. Karena kita tadi diawali kata Bapak tadi bahwa yang namanya BLUD ini kan tetap pada prosesnya pelayanan berarti kan service oriented nih Pak. Iya. Nah tapi juga harus ditekan sama revenue. Mohon penjelasan nih Pak. Enggak juga sih sebenarnya begini. Kalau kita berpikir revenue kaitan dengan belanja ya kan pengeluaran. Kan ketika kita memberikan sebuah pelayanan yang kadang-kadang kita memberikan pelayanan itu enggak harus selalu kan BLUD itu enggak mencari untung. Ya. Nah itu kan enggak mencari untung. Tapi bagaimana meningkatkan revenue-nya ya kan juga. Nah pengertian di sini karena nggak memberikan pelayanan, nah revenue yang di-create-nya juga harus beberapa aspek harus diperhatikan, ya kan? Yang tadi kemampuan masyarakatnya kayak gimana, itu menjadi satu yang menjadi diperhatikan. Kesinambungan operasionalnya nanti juga gimana, itu jadi perhatian juga kan gitu. Jadi nggak serta-merta ya create revenue bebasan enggak juga. Ya. Disinilah kan peran pemerintah, ya pemerintah daerah misalkan dengan BLUD tetap harus menjaga nih kan layanan itu tetap jalan, revenue ada, tapi bukan segalanya, ya kan? Jadi mematchkan revenue sama belanja ini yang penting. Karena apa? Dengan statusnya BLUD ini sebenarnya pemerintah daerah gitu kan. Enggak serta-merta dia hilang perannya. Karena ada layanan yang memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kepada masyarakat. Jadi enggak langsung dikasih pemerintah masyarakat dikasih beban untuk bayar dengan layanan itu. Karena apa? Ya ada tetap kewajiban-kewajiban pemerintah yang tetap mau enggak mau harus memberikan layanan kepada masyarakat. Nah ini tetap kewajiban pemerintahnya. Terus gimana? Barangkali ada masyarakat punya kemampuan lebih dan ingin memberikan memberikan sumbangsi juga ya bahasanya ya, dan layanannya ya kan
dengan tidak mengurangi layanan kepada masyarakat luas gitu ya, masyarakat yang luas, dia mendapat pelayanan yang misalnya sesuai dengan ekspektasinya. Ya, jadi kan kita kan punya standar, Standar, ya. ABCD. Ya. Tapi kan bagi masyarakat yang lain ada juga yang Standarnya ada yang lebih, saya ada pengennya tinggi. Oke. Ya, itulah kita BUD itu hadir ke arah sana kan. Menurut saya keadilannya masih tetap juga kan. Kita tidak mengabaikan masyarakat yang harus tetap kita layani, tetapi memberikan juga harapan atau kepuasan kepada yang memiliki ekspektasi lebih. Ekspektasi lebih kita harus penuhi juga, tapi bagaimana caranya? Tapi sesuai ya Pak ya. Sesuai gitu. Oke. Itu salah satunya. Makanya kan sebenarnya tarif layanannya Ya. itu kan BLUD itu sebenarnya ya BLU atau BLUD boleh kan menarifkan lebih besar daripada kosnya. Oke. Boleh sama, boleh turun. Ya kan? Oke. Nilai stratanya tinggal cara mengaturnya kayak memasarkan sesuatu lah ya kan, mengemasnya kan. Layannya sama sih. Jadi produknya sih sebenarnya sama gitu, tapi kemasannya ini bisa berbeda. ada yang berbeda, ada yang tinggi, makanya ekspektasinya yang tinggi, monggo kita Iya. persilakan. Tapi juga pelayanan pasti ada yang lebih juga ya Pak ya, ada Iya, yang betul. dilebihkan gitu. Tapi yang pasti ada minimal yang dimana masyarakat juga tidak dikurangi pelayanannya, begitu ya Pak ya. Seperti itu ya. Balik lagi nih Pak, kalau pelayanannya, nah kaitannya kan, berarti untuk kualitas pelayanan itu yang tadi harus dihadirkan oleh pemerintah, kan harus pastinya dipenuhi kan oleh anggaran tadi. Iya. Nah, anggaran bagaimana nih Pak, cara untuk meningkatkan kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran di Pemda-Pemda? Ya ini makanya BLUD itu menurut pendapat saya ya, itu memberikan solusi ya. Kita punya constraint anggaran ya kan. Tuntutan publik terhadap layanan pemerintah juga kan sekarang meningkat juga Ya. ya kan. Jadi ini para pelaku kayak rumah sakit lah contohnya ya, yang itu tuntutan macam-macam segala macam. Nah kita harus memberikan layanan yang bagus. Tetapi kita tahu loh kalau modelnya apa nih pengolahan keuangan di pemerintah daerah, kalau saya nyebutnya agak rumit dan agak kaku lah kan gitu ya. Bukannya lebih fleksibel Pak kalau pemerintah daerah? Enggak juga sih. Aturannya bikin SPJ aja kwitansi kadang-kadang harus ada ini harus. Iya memang ada 19 beberapa. jenis saya hitung itu. Udah Iya, mulai tanggal sampai tanda tangan kan gitu. Betul, Itu ada harus rinciannya harus diisi ya, semua. ya kan. Nah yang kayak gitu itu dengan adanya BLUD bisa di lebih Ringkas. nah, kan? Ya seperti itu. Terus juga apa? Cara layanan ke sana kemari banyak kan? Ya. Akun ini ya, akunnya macam-macam. Nah dengan BLUD itu bisa lebih mudah. Kenapa? Kewajiban untuk menjadi BLUD kan ada persyaratannya. Harus membuat tata kelolanya itu menjadi lebih baik dalam memberikan layanan. Bukankah itu menjadi sebuah persyaratannya? Iya, Ya betul. kan? Ada persyaratannya bahwa BLUD ketika mau dibentuk Menyusun harus tata kelola mengevaluasi ya. tata kelolanya. Gimana yang tadinya rumit jadi lebih simpel kan gitu kan. Dan tapi tetap harus akuntabilitasnya terjaga gitu. Ini nilai plusnya gitu kalau ditanya. Konsepnya gimana? Ya namanya berbagi kan gitu ya. Nggak bisa sih sebenarnya pemerintah daerah. Udah kalau gitu jadikan BLUD semua. Nggak bisa gitu juga kan. Iya. Tetap ada kewajiban-kewajiban tertentu. Iya. Nah bagian-bagian yang istilahnya berhadapan langsung dengan masyarakat gitu kan. Yang bisa tadi masyarakat bisa memilih sesuai kan gitu kan. Nah itulah yang mungkin bisa jadi BLUD kan mengurangi itu. Betul. Mengurangi. Harusnya kita mengalokasikan belanja dengan yang constraint terbatas itu harusnya 100 Iya. gitu kan. Betul. Murni dari alokasi misalnya atau dari PAD yang lain-lain dialokasikan ke sana harus 100 dengan jadi BLUD. Mungkin Bisa berkurang. alokasinya tetap belanja ini 100 kan. Nah, belanjanya tetapi alokasinya. Nah, Alokasi yang dari APBD-nya itu ya Pak bisa berkurang. Nah, ini yang maksud bisa mengatasi sedikit constraint keterbatasan
anggaran. Sehingga anggarannya bisa diperuntukkan untuk yang kegiatan yang lainnya. Nah, kan gitu. Nah, kalau sudah tadi constraint-nya udah, nah strategi merancangnya Pak. Wah, gimana nih? Nah, ini dia nih, Biar keuangan itu ada sustainable-nya. Ya, jadi ada kelanjutan dan efisiensi Pak. Nah kan bukannya Belut itu harus ekonomis, efisien, efektif, akuntabel. Enggak Pak? Ya, jadi gini ya, sebenarnya di konsep belanja itu kan ada adaptable. Jadi mudah beradaptasi terhadap perubahan atau apa ya, ada perubahan-perubahan. Di beberapa jenis layanan kita harus bergerak lebih cepat, gitu kan? Bergerak lebih cepat. Coba kalau bukan BUD, ya, itu agak susah tuh, ya nunggu. Ya pejabat pengodaannya segala macam, wah banyak. Tapi dengan BUD gitu kan, yang seperti itu bisa agak lebih dipercepat gitu ya. Iya. Kemudian apalagi ya? Nah, kemudian ketika bicara tadi ekonomis, efisien kan gitu kan. Efisiensi itu menjadi bagian yang harus digawangi oleh para pengelola BUD. Ya, karena apa? Jadi kalau dulu semangatnya itu cost center, ya, banyak udah belanja aja. Nah, kan gitu kan. Enak aja ya kalau belanjain. Ada apa yang dianggarkan, itu yang harus direalisasi. Tapi ini harus mikir ya Pak. Ini harus mikir, ya kan? Kenapa harus mikir? Karena kalau si BUD-nya itu efisien, nah di balik itu bisa mensejahterakan para pegawainya dengan apa? Nanti kita bisa alokasikan buat remun, ya kan? Jadi nggak serta-merta, ya kan? Wah yang penting BUD remunnya naik. Belum tentu juga. Belum tentu. Remun itu bisa dibayarkan apabila. Apabila nih. Iya. Para pelakunya mengerti nih gimana harus mengefisiensikan di belanja tanpa mengurangi hak pelayanan pada publik. Nah, kalau kita Bu sehari kan di pemerintahan gitu ya. Betul. Pernah nggak suka mikir kalau belanja standar biayanya 100. Ya. Ya udah 100 aja dibelanjakan. Padahal sudah kita bisa mencari ya 80. Iya, di bawah. Nah, dengan kualitas tidak berkurang. Dengan yang 100 tidak berkurang ya. Nah, bisa nyari. Tapi kadang-kadang banyak. Nah, ketika jadi BUD fleksibilitasnya itu dimainkan. Disitulah, ya kan. Ada makanya bisa adaptabel, ya kan. Gerakannya bisa lebih cepat. Itu yang membantu BUD tadi mengurangi stresnya dalam mengelola budget gitu. Mungkin stres saya agak berkurang dikit ini. Gimana soham? Tapi yang paling penting sobat AI-nya juga mungkin ada yang stres sudah berkurang dikit. Tapi saya tambahin stres dikit lagi nanti ya Pak ya. Apa Pak Agus kira-kira tadi apa? Enggak. Yang ininya makanya waktu bicara penganggarannya. Ya. Nah itu salah satu yang menjadi kunci keberhasilan BUD menurut saya nih. Memang waktu mengalokasikan anggaran. Ini juga ya kalau yang saya tahu ketika orang-orang nyusun anggaran nih, ada standar biayanya ini kan. Betul. Di aplikasi. Udah berapa nih konsumsi Jakarta 57 misalnya kan? Ya. Udah tulis 57 segala macam kan. Mau apapun acaranya standarnya 57. Nah kan. Nah kalau ini kan enggak, kalau kita bicara BLU yang ngelola keuangan. Kita itu mau kegiatannya apa? Mau didesain dulu. Dulu kita punya tarif layanannya berapa? Ya kan? Tarif pelayanan itu harus di-match-kan dengan belanjanya, pengeluarannya. Nanti kita tahu di analisa ini. Nanti pengeluaran kita lebih tinggi enggak dari tarif pelayanannya? Atau bisa neken lebih rendah. Ya kan? Kesuksesannya di sana. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya dalam pengelolaan keuangannya. Dan ini juga mungkin saya juga waktu ngelola BLU ya. Ya selalu memikirkan seperti itu. Setiap pengeluaran yang kita buat selalu mencari alternatif. Pertanyaannya itu, apakah layanan itu berkurang ketika saya tidak membayar lebih rendah dari yang seharusnya, ya kan? Standarnya maksudnya standar 100 saya bayar, coba cari yang 80. Apakah kualitasnya beda atau enggak? Ketika sama, why not? Kan. Kenapa? Yang sisanya 20 ini bisa dipakai untuk yang lainnya. Betul. Ya itulah keunggulan BUD itu ya. Kenapa?
belanjanya tadi lebih bisa fleksibel. Ya. Yang dikunci kan kadang output. Ya, Ya kan, outputnya segala dikunci. Di sini ya kan untuk meningkatkan layanan ya kan bisa jadi lebih kan gitu kan, nggak masalah kalau menurut saya itu. Outputnya 100 tapi nanti direalisasi jadi 120 dengan biaya yang sama kan gitu. Oke. Nah ini berarti butuh para pengelola keuangan yang ada di BLUD ini harus benar-benar menyikapi ya Pak ya dalam hal proses penganggarannya ya dalam ya untuk memberikan pelayanan kepada publik ini tadi kan ya Pak ya. Tapi dibutuhkan juga sih ini pimpinannya Ya, agak memahami juga ya. Agak memahami Punya agak sedikit jiwa entrepreneur. Betul. Nah ini Pak kalau kaitannya dengan PP nih Pak. PP sekarang kan PP 12 nih tentang pengelolaan keuangan dan Permendagri ini. Pola daripada penganggaran itu hampir sama Pak dengan OPD. Nah ini bagaimana Pak menyikapi? Memang kalau kita lihat hampir sama ya. Ya. Jadi kalau bahasa tertulisnya kalau saya nyebutnya kita di instansi pemerintah. Terus BLUD juga instansi pemerintah. Kita ikut aja, gak masalah. Okay. Tetapi yang dibutuhkan itu adalah ketika kita bicara bagaimana angka itu dibentuk. Oh, berarti itu yang tidak terlepas daripada Restra dan RBA yang mau diusulkan. Jadi kan di situ. Jadi makanya ketika kita bicara ngelola keuangan di sini ya, kita harus tahu dalamannya. Ini yang banyak orang yang nggak tahu. Dalamannya misalnya ini, saya contohkan ini, rumah sakit ya. Ketika untuk bersalin misalnya, kita punya biaya paket 20 juta. Ya. Nah, 20 juta terdiri dari apa saja? Ya kan? Berapa surplusnya atau segala macam. Biasanya misalnya jasa dokter, jasa perawat, anak. Jasa ini kan dihitung detailkan kayak gitu. Betul. Berapa? Seperti itunya kan. Yang muncul. Nah seperti itu kan. Itu di luar kapitasi Pak misalnya? Iya di luar kapitasi. Tapi kita harus ngerti dulu komponen unsur ya, pembentuk biaya atau unit cost ya yang kita bilang gitu. Ya supaya kita tahu kan itu. Begitu nanti jadi remun, nah bahasanya kan. Iya. Ini untuk dokternya ada remun segala macam kan nggak terlepas dari komponen biaya itu tadi. Iya betul. Iya kan. Berapa ditarik. Nah ini kadang-kadang yang suka jadi apa? Jadi banyak salah tafsir juga ya. Kok jadi BLUD? Kita jadi kehilangan penghasilan yang biasanya langsung atau apa misalnya kan. Ya enggak juga gitu. Yang tadinya ini kan Smart BLUD itu yang tadinya mungkin hanya dinikmati segelintir orang menjadi satu seluruhnya sebagian. Dari mana? Dari kalkulasi biaya yang tadi efisiensi. Efisiensi di mana? Hitung di mana kan itu. Iya kan? Makanya remunerasi juga kan bicaranya people, ya performance kan itu kan, position kan itu. Nah itu kan diperhatikan. Nah, jadi jangan sampai juga tidak berbagi ya model-modelnya. Itu menyelesaikan masalah juga kan gitu. Kenapa? Kalau ada remun ada kayak gitu. Yang tadinya semuanya jadi belanja pegawai, kan menjadi belanja barang. Betul. Ya, itu tekanan terhadap belanja pegawainya agak kecil. Itu yang disebut dengan tadi mengatasi stres terhadap apa tadi ya, anggaran yang tadinya harusnya jadi belanja kegedean tapi barangnya jadi kurang. Nah tapi ini bisa dialokasikan. Betul. Iya oke. Nah bagaimana sahabat podcast IAI, sudah jelas belum? Kalau belum jelas, satu lagi pertanyaan dari saya. Yang terakhir ini mungkin ya Pak Asgar izin. Rekomendasinya apa nih Pak yang terbaik ya, untuk Pemda dalam hal mengintegrasikan BLUD sebagai solusi untuk tantangan keuangan dan kualitas layanan? Nah ini ya memang bicara BLUD terus ini ada Pemda buat alokasi anggaran dan bagaimana nanti implementasi anggarannya ya karena sama-sama satker pemerintah nih di daerah segala macam. Pertama memang harus dikasih agak sedikit keleluasaan. Jadi banyak saya mengamati itu BLUD itu seakan-akan kan dia fleksibel tetapi ekornya dipegang sama jadi pusat. Agak bergeraknya jadi agak susah. Ya, padahal dia itu bisa istilahnya menjerit revenue, mengefisiensikan karena dikasih keleluasaan dalam
bergerak ya walaupun terbatas ya. Tapi batasannya jangan terlalu susah banget ya di itu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua nih kan, memahami dan menempatkan orang-orang yang memang paham artinya memahami ya PLUD. Jadi kalau syukur-syukur kalau ada orangnya, kalau belum ada gimana? Ya itulah tantangannya. Kita harus mendidik mereka supaya paham bagaimana ngelola BLUD itu. Jadi BLUD itu kan penuh dari apa namanya? Keuangan, layanan harus menjadi satu kesatuan, ya kan? Supaya itu tadi kuncinya mengurangi beban APBD, gitu kan? Tetapi layanan tetap bagus. Kalau bisa lebih ya. Nah, terus? Nah yang ketiganya ini bicara waktu nyusun anggaran itu sendiri, ya. Jadi di anggarannya kan BLUD nyusun RPA. Ya betul. RPA-nya ini. Bahasanya sekarang RKA ya Pak ya. Bahasanya aja dulu jadi RKA. Ya sebenarnya bisa aja dari RKA konversi ke RPA, ya atau apapun juga. Tapi yang harus dipahami bagaimana cost yang dibentuk dalam tiap aktivitas untuk mengevaluasinya, ya kan? Jadi di luar kebiasaan itu gini, kalau saya terbiasa tanya berapa sih realisasinya, kan gitu kan? Iya. Nah kalau kita udah jadi BLUD, nggak hanya bicara realisasi lah. Walaupun di Satker biasa ada LU kan di lapangan operasional segala macam. Tapi lihatlah rasio keberhasilan pelayanan misalnya dengan biaya yang dikeluarkan. Belanja pegawainya, ya belanja pegawai yang tadi bukan dari belanja pegawai 51 ya, tetapi belanja barang 52 kan diakumulasikan juga terhadap tingkat kepuasan pelayanan. Itu bagus atau enggak, itu udah harus diukur juga. Jadi si pemerintah nih biar kolaborasi melihat kinerja dari BLUD, baik output maupun proses, ya kan. Jadi nggak hanya melulu di outputnya. Jadi keuangan jelas, misalnya indikatornya apa? Likuiditas bagus, ya kan? Betul. Efisien. Dari mana? Oh dari sekian belanja kan gitu ya. Contohnya pengadaan dari 100 juta bisa jadi 80 juta. Kan 80% efisiensi. Efisien banget ya. Tapi kan lihat outputnya, lihat ke kualitasnya bagaimana. Nah itu harus dilihat juga sisi prosesnya kalau saya nyebutnya itu kan, sisi prosesnya. Jadi harus dipetakan di dalam kinerjanya ya. Jadi kinerja keuangan dan kinerja layanannya. Ini yang harus oleh pemerintah supaya inline ya. Jadi waktu nyusun anggaran dengan janjinya kinerjanya itu. Nah itu harus match. Ya kan, di sisi lain, nah supaya sukses juga ya tadi mengatasi constraint nih. Kalau saya nyebutnya yang keempat, di penentuan tarif, penentuan standar biaya segala macam, berikanlah sedikit fleksibilitas. Fleksibilitasnya gimana? Kan kadang kita nyusun tarif hanya tarif tunggal. Tarif tunggal, nah itu agak sulit. Agak susah karena apa? Perilaku. Pasar juga kan mempengaruhi ya Pak ya. Lokasi segala macam. Iya betul. Berikanlah agak sedikit keleluasaan dengan pemberian kewenangan misalnya kepada pimpinan BLUD, ya kan, dalam rank tarif kalau saya nyebutnya kan. Kalau saya bilangnya rentang tarif atau interval tarif. Interval tarif. Itu mungkin yang lebih jadi ada tarif bawah atau dasar, tarif tengah, tarif atas. Jadi kalau misalnya pengen pelayanan yang bagus, jadi pakai bintang, misalnya pakai menggunakan hotel bintang 5, bisa. Tapi pakai bintang hotel 3 juga bisa gitu. Tapi pelayanan produknya nanti harus. Nah itu yang harus ditentukan oleh pemerintahnya. Standarnya apa? SPM ya Pak, itu standar pelayanan minimal ya. Standar pelayanan minimalnya. Ketika ini dibentuk terus ada komponen biaya penduduknya sama. Nah ada aksesorisnya, itu yang membedakan. Gitu kan. Terus apa lagi nih, ya kan? Selain tadi kinerja keuangan, kinerja layanan tadi ya, tetap ini harus dilihat kepuasan, bisa proses dari masyarakat pengguna segala macam. Ini untuk indikatornya, ya kan? Indikator pendukung ya. Makanya dibuatkan IKU ya, indikator kerja kinerja utama. Kontrak.
dengan target-targetnya. Jadi targetnya juga harus diberikan yang rasional dan menantang. Wah, Nah, ini dia. yang rasional oke Pak. Menantang ini yang kadang-kadang aku mikir dulu nih kayaknya. Nah ini yang memang harus para sahabat podcast IAI itu juga, apalagi pengelola BLUD ya. Iya. Ini tadi nih yang menantang. Ini nih pengennya produk kita mau dijual bagaimana, pelayanan kita mau bagaimana. Ini yang harus kita masukkan ke dalam IQ yang tadi, Iya. Pak ya. Kebanyakan gini ceritanya ya. Kalau saya dikasih targetnya 100. Soalnya saya suka mikir, soalnya saya bisa 110 kan gitu. Nah, ditahan nih yang 10 nih. Ditahan karena untuk kecenderungan ini. Karena apa? Di instansi pemerintah kalau ditarget cenderungnya apa? Dari tahun ke tahun harus naik. Naik kan. Iya kan? Padahal kalau sebutnya itu layanan itu tergantung juga pada kapasitas. Iya, Nah, tergantung juga pada SDM. Dan banyak kan? betul. Ketika Disesuaikan komponen bentuknya tidak berubah, ini terus naik. Nah, itu pemerintah tidak juga. ya. Nah gitu ya. Itu lah. Jadi yang harus Harusnya cerdas-cerdasnya di situ ya. cerdas-cerdasnya di situ. Dan Entrepreneurship itu lagi. terakhirnya tadi tidak hanya output tapi prosesnya juga diperhatikan ya, inovasinya segala macam. Kenapa? Jadi BLUD dikasih kewenangan untuk memberikan layanan lebih bagus, dia harus melakukan beberapa terobosan, inovasi ya, di aplikasi di mana supaya bagus. Dan terakhir laporan keuangannya, bacanya jangan hanya baca tetapi didalamin. Nah, kan gitu ya. Jadi udah nih, udah selesai kan gitu. Di audit misalnya oleh kantor akuntan publik, Iya. WTP, ya kan? WTP itu kan istilahnya pada outputnya hasilnya ya kan. Nah tapi lihat juga ya prosesnya seperti apa. Nah disitulah harus membentuk SPI-nya yang bisa handal yang membantu untuk terus meningkatkan dalam laporan proses tadi. Karena ada kewenangan yang istilahnya BUD yang diserahkan ke Iya. BLUD kan gitu kan. Disitulah Kewenangannya yang diserahkan. ada kewenangan harus ada yang mengawasi. Jadi di situ ya mungkin ada 5 poin tuh yang harus. Peran SPI, nanti belum kita senggol perannya Dewan Pengawas juga. Wah, ada juga banyak juga. Banyak ya, nanti kita mungkin lain waktu kali ya Pak Asgar ya. Bagaimana sahabat podcast, kita bisa sambung lagi kalau ada yang masih ada mengganjal atau penasaran, boleh sahabat podcast memberikan saran dan masukan kepada kami Ikatan Akuntan Indonesia. Nanti di kemudian waktu kita akan bahas lagi bersama lebih dalam ya Pak ya. Yes. Karena BLU atau BLUD ini Masya Allah besar sekali. Iya. Dan pelayanan publik, semua pemerintah itu juga memberikan pelayanan publik. Tapi ingat ya, tadi ada yang dasar, ada yang memang kebutuhan pokok memang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Tapi ada yang bisa dibantu dengan mekanisme BLU atau BLUD. Iya. Terima kasih Pak Asgar telah mampir ke podcast kami. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ya Pak. Iya, Kalau nanti bisa diundang lebih ya bahas yang detil-detil tadi. detil-detil lagi ya. MPA-nya, tarifnya, itu bisa panjang juga nih bahas. Gimana menurutnya, terutama berhubungan dengan cara costingnya, kalau saya nyebutnya costingnya di pemerintahan. Karena kan biasa kita membuat belanja. Break down ke dalam komponen biaya. Komponennya yang mana yang dibutuhkan betul-betul dan benar. Dan nanti dikaitkan juga pada saat belanjanya dikaitkan dengan PBBJ. Nah kalau BLU, BLUD itu ada aturan main sendiri Perpres untuk pengadaan barang dan jasanya. Betul. Dikaitkan lagi, banyak banget kan, banyak deh ada TKDN gitu. Oke, thank you very much ya Pak Asgar gitu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih para sahabat podcast IAI. Sampai bertemu lagi. Saya Ratna Sari Susanti mengucapkan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.